Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Saya ingin meresum sebuah materi yang diambil dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SPD MPD dengan tema Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro atau Hakikat Ilmu Ekonomi. Masalah-masalah dalam ekonomi. Tentunya dalam ekonomi mikro, satu ada pengangguran, kedua ada pertumbuhan inflasi, dan ketiga ada kemiskinan. Masalah yang kedua itu pengangguran dan inflasi. Pemerintah telah membuat banyak kebijakan yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Pada kenyataannya, jarang pada saat yang sama terjadi kesempatan kerja penuh dan harga yang stabil. Bagaimana timbulnya pengangguran dan inflasi yang terlalu tinggi dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah tingkat pengangguran dan inflasi seharusnya 0%? Berapakah tingkat inflasi yang ada atau yang dapat diterima? Dapatkah suatu negara mengendalikan inflasi? Jawaban pertanyaan tersebut menuntun dilakukannya perubahan lingkungan perekonomian atau income-nya. Pertumbuhan, sampai seberapa jauh pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya kita inginkan? Bagaimana kita dapat mempertahankan dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat mendasar mengenai penggunaan sumber daya masyarakat. Masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu persoalan utama di banyak negara. Bagaimana kemiskinan terjadi? Siapa yang miskin? Apa yang membuat mereka miskin? Apakah kemiskinan akan hilang dengan sendirinya? Apakah pemerataan pendapatan dapat terwujud? Oke, sekarang kita bahas apakah ilmu ekonomi itu. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang manusia dalam urusan hidup yang biasa. Persoalan ekonomi timbul dari penggunaan sumber yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas. Kelangkaan ini tak dapat dihindarkan dan merupakan inti persoalan ekonomi. Kelangkaan sehubungan dengan keinginan manusia, penyediaan sumber daya yang tersedia saat ini sangat tidak mencukupi. Diperlukan berlipat ganda output perekonomian yang ada untuk menghasilkan cukup banyak barang dan jasa untuk memungkinkan semua orang mengkonsumsi jumlah tersebut. Pilihan. Karena sumber daya langka, masyarakat menghadapi persoalan untuk memutuskan apa yang akan diproduksi dan bagaimana membagikan hasil produksinya di antara anggota masyarakat. Kelangkaan mengharuskan adanya pilihan, maka pilihan berarti ada pengorbanan atau yang disebut dengan biaya. Biaya kesempatan. Keputusan untuk memperoleh lebih dari satu barang berarti harus membuat suatu keputusan untuk memperoleh barang lain dalam jumlah yang lebih sedikit. Hal inilah yang membuat keputusan pertama menghendaki pengorbanan atau biaya. Setiap kali seseorang diharuskan untuk membuat sebuah pilihan, orang itu harus membayar biaya oportunitas. Definisi ilmu ekonomi secara luas adalah mengenai satu, cara suatu masyarakat menggunakan sumber dayanya dan membagikan hasil produksi pada individu dan kelompok. Yang kedua, perubahan cara produksi dan distribusi pendapatan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, efisiensi sistem perekonomian. Pengertian equilibrium. Titik temu antara skedul tabungan dan skedul investasi merupakan tingkat equilibrium. Pada titik tersebut terjadi kesesuaian antara tabungan dengan jumlah investasi. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga tidak ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun penyebutan. Bila pun ada, mohon dimaaf.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.